Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya Miss mengingatkan kembali materi kita yang sebelumnya tentang menceritakan tentang ragam kegemaran setiap anggota keluarga ya. Misalnya kalian suka apa, orang papanya suka apa, mama suka apa, kakak atau adiknya suka apa, kegemarannya apa, gitu ya. Dan juga tentang mengungkapkan ajakan, ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan itu ada apa aja? Ada ayo dan mari. Kita bisa memakai kata ayo atau mari ya. Nah, untuk hari ini misalkan melanjutkan materi kita masih di tema 5 ya. Untuk materi hari ini yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Jadi di sini tujuannya supaya anak-anak tahu bagaimana sih caranya membandingkan kumpulan benda dan mengurutkan kumpulan benda tersebut. Nah, kita sama-sama lihat di modulnya masing-masing. Membandingkan kumpulan benda dapat menggunakan kata berikut. Nah, anak bisa lihat di modulnya ya. Kita bisa menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Apakah benda itu kurang dari, lebih dari, atau sama banyak jumlahnya? Nah, sebelum membandingkan, hitunglah kumpulan benda terlebih dahulu. Kita lihat sama-sama contohnya. Nah, di sini ada Dedi memiliki 24 balok. Terus Made memiliki 28 balok. Balok siapakah yang lebih banyak? Apakah baloknya Dedi atau baloknya Made? Kita lihat di sini penjelasannya. Ya, balok Dedi. Nah, ini ada baloknya Dedi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 balok yang sama seperti ini, berarti di sini 10. Ya, di sini 10 baloknya. Yang ini juga 10. Jadi sudah ada 20 balok. Ditambah 1, 2, 3, 4. Ini 4. Berarti 24. Baloknya Made 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28. Nah, kita lihat sama-sama. Ini sama ya jumlahnya 10. Yang ini juga sama jumlahnya 10. Kita bisa lihat sama. Dan yang ini baloknya Dedi cuma ada 4. Sedangkan baloknya Made ada lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti antara 4 dan 8 yang mana lebih banyak jumlahnya? Kita lihat aja dari baloknya. Ini kurang baloknya, ini nggak ada lagi di sini. Ini lebih banyak. Berarti angka 4 ini atau jumlah 4 balok ini jumlahnya lebih sedikit ya. Oleh karena itu dia dibilang kurang dari. Karena 4 balok ini jumlahnya lebih sedikit daripada 8 balok. Sama kayak anak-anak misalnya punya permen 10. Sedangkan Miss punya permen 5. Yang mana banyakan punya anak-anak atau punyanya Miss? Iya, yang 10 lebih banyak ya. Jadi permennya Miss yang 5 tadi kurang dari 10 permen yang anak-anak. Sama seperti balok ini juga. 4 kurang dari 8. Nah, jadi banyak balok Dedi kurang dari balok Made. Atau kebalikannya. Banyak balok Atau kebalikannya ya. Banyak balok Made lebih dari baloknya Dedi. Jadi bisa dilihat 24 itu kurang dari 28. Nah, 24 kurang dari 28. Atau kebalikannya, 28-nya di depan. Berarti kalau 28 di depan dia lebih dari ya. 24.
Begitu ya perbandingannya. Nah, di sini kita lihat lagi, perhatikan banyak sendok dan garpu ibu berikut. Kira-kira ada berapa di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10. Yang ini tentu saja sama, karena barisnya sama ya, berarti sama jumlahnya 10. Kita tinggal hitung ininya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, bagaimana dengan garpunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, garpu yang ini juga jumlahnya 10. Berarti sama yang ini sendoknya. Berarti ini juga sama 10. Tinggal sisanya 1, 2, 3. Nah, 5 dan 3 yang mana lebih besar angkanya? 5 atau 3? Mana lebih banyak, 5 atau 3? 5 ya. Lihat aja dari jari kita. 5 semua jarinya dipakai, 3 masih tersembunyi lagi 2 jari. Jadi lebih banyak 5 daripada 3. Manakah yang lebih banyak, sendok atau garpu? Kalau sendok jumlahnya 25, kalau garpu jumlahnya 23. Nah, ayo perhatikan cara membandingkan banyak benda. Kelompokkan benda terlebih dahulu seperti ini, 10, 10, 10, 10 dulu. Jadi benda yang dikelompokkan akan lebih mudah untuk kita menghitungnya atau membandingkannya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kelompokkan bendanya 10, 10 seperti tadi di atas. Ini sama 10, 10. Kita tinggal melihat yang di bawahnya. 3, 5. Nah, jadi kita bisa lihat banyak sendok lebih dari garpu ya, karena 25, ini kebalik. Yang ini jumlahnya 23 ya. Yang ini jumlahnya 25. Kebalik itu ya. Jadi banyak sendok itu lebih dari garpu karena 25 lebih dari 23 jumlahnya. Kita lihat dari sendoknya. Nah, banyak garpu kurang dari banyak sendok, kebalikannya. Lihat di bawahnya, 25 lebih dari 23, 23 kurang dari 25. Karena lebih sedikit 3 daripada 5 dan lebih banyak 5 daripada 3. Nah, di sini ada latihan untuk anak-anak berhitung, mencoba melihat gambarnya, kemudian tentukan dia lebih dari atau kurang dari. Kalau yang nomor 1 ini ada gambar apa ini? Donat. Jadi donatnya udah dikelompokin ya, 10 10. Kita bisa lihat di sini ada 3 kotak. Berarti ini 10, ini 10, ini 10. Ada 3 10-nya berarti 30. Ditambah sisanya 1, 2, 3, 4. Berarti 34. Nah, bagaimana dengan telurnya? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Telurnya di sini juga dikelompokkan 10, 10 supaya lebih mudah kita menghitung. Ini juga 10 pastinya. Ini juga 10. Berarti ada 3 juga. 30. Nah, antara 34 dan 30 yang mana lebih banyak? Kita lihat puluhannya ya. Puluhannya di sini sama 3. Terus satuannya banyakan 4 ya daripada 0. 0 tuh lebih dikit, nggak ada jumlahnya kalau 0. 4 sama 0 mana lebih banyak? 4 tentunya. Jadi 34 itu lebih dari atau kurang dari 30? Ya, lebih dari. Lebih dari. Ya, begitu juga yang nomor 2. Dihitung dulu berapa jumlahnya, ditulis di sini, baru tentuin lebih dari atau kurang dari. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara membandingkan,
kita bisa mengurutkan bilangan dari benda-benda yang tadi. Contohnya di sini nih udah ada gambar sendok, ada gambar garpu, dan ada gambar piring. Ada jumlahnya juga sudah disediakan, 25 sendok, lalu 23 garpu, dan 28 piring. Nah, sekarang ayo kita coba urutkan bilangan-bilangan tersebut yang ada di gambar itu dari yang terbesar ya. Nah, di sini sudah ada dijelasin. Kita bandingin dulu. 25 itu lebih dari 23. 25 itu kurang dari 28. Dan 23 kurang dari 28. Jadi yang paling besar di sini 28. Setelah itu, setelah 28, 25. Di bawahnya 25, yang paling kecil berarti di sini 25 lebih dari 23. Berarti yang paling kecil 23. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa membandingkan, pasti kita bisa nantinya mengurutkan benda itu atau bilangan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, di sini kita latihan lagi ya. Coba anak-anak kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, pilihlah kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi percakapan berikut. Deli, dia bilang, akhirnya selesai juga tugasnya. Nina bilang, iya Deli, tetapi lihat, lantainya berantakan sekali. Nah, kira-kira yang Deli jawab apa? Kalimat ajakannya bagaimana? Ingat, kalimat ajakan itu menggunakan kata apa saja? Ayo, atau mari, atau bisa juga pakai kata yuk. Boleh ya, untuk mengajak seseorang. Nah, ini Deli mau ngajak untuk membersihkan lantainya. Bagaimana kira-kira kalimat ajakannya? Sini bisa dipilih ya. Kita bereskan bersama yuk, atau maaf Nina, aku harus pulang sekarang. Kira-kira yang mana? Nanti hasilnya ditulis di sini. Nah, untuk nomor 2, lengkapilah cerita berikut berdasarkan gambar. Gunakan kata di dalam kotak. Jadi di sini sudah tersedia kata-katanya. Anak-anak tinggal menyesuaikan yang mana yang cocok dengan kalimat yang ada di sini. Misalnya nomor 1. Yang pertama, kalimat pertama. Tony dan adiknya makan sendok, atau makan bersama, atau makan menyayangi, makan berdoa, atau makan-makan. Kira-kira yang mana ya? Tony dan adiknya makan bersama. Ditulis di sini ya. Bersama. Lalu mereka dahulu sebelum makan. Apa yang dilakukan kira-kira sebelum makan? Sendok, menyayangi, berdoa, atau makan. Ditulis nanti ya. Oke, berikutnya nomor 3. Hitunglah banyak benda sesuai gambar. Isilah titik-titik dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, ini sama seperti yang latihan tadi ya. Jadi anak-anak hitung dulu. Ini sudah dikelompokkan pasti 10-10. Tinggal dihitung sisanya. Lalu tulis di sini dan tentukan lebih dari atau kurang dari. 10. Tinggal hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 27. Lalu ini sudah pasti 10 ya. 30. Berarti 27 itu kurang dari atau lebih dari 30. Mana banyakan 27 atau 30? Kalau jumlahnya lebih sedikit berarti dia pakai kurang dari. Kalau jumlahnya lebih banyak berarti dia pakai lebih dari. Nah, soal terakhir, urutkan bilangan berikut. Nah, anak-anak urutin bilangan 21 di antara 21, 32, 27, dan 35 ini mana bilangan terkecil. Urutin dari yang terkecil. Yang mana yang paling kecil? 21, 32, 27, atau 35. Ya, begitu juga yang B. Jadi, sekian untuk materi kita hari ini.
Selamat berlatih. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Miss ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.